khusus hanya untuk renungan pagi. Kali ini ya, Re, silakan. Siapa yang puji-pujian, lalu kemudian Inggar yang nanti akan menyampaikan sesuatu. Setelah itu kita pakai untuk doa. Ya, kita pakai untuk doa. Nah, itu namanya juga renungan pagi. Silakan. Ya. Oh, kita Olivia. Masih ada udah langsung aja. Hah? Langsung aja. Langsung. Masih ada banget. Kan masih ada yang Itu nggak usah tunggu. Oh, haleluya. Olivia, kita beri tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Dia akan pimpin puji-pujian. Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Udah pada berdoa belum? Yuk kita berdoa sebentar. Dan kita give our best worship to the Lord. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Pagi ini Bapak, kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin memuliakan-Mu Bapak. Bapak, you are so welcome Bapak. Bapak, bukalah hati kami Bapak. Mata hati kami Bapak. Biarkan kami lebih jadi sensitif lagi Bapak. Untuk hati-Mu Bapak, untuk kasih-Mu Bapak, kebijaksanaan daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. One more time. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open our eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy.
shining in the light of your glory, oh Lord. Pour out your power and love. We sing, holy, holy, holy. Yes, we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. We want to see you. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku kasih mic-nya ke Kakak Iga ya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan juga anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dari malam hingga pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan, apabila Kau juga sudah berbicara kepada kami Tuhan pada pagi hari, pada malam hari tadi ya Tuhan, biarkanlah itu menjadi suatu konfirmasi Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Bapa, bahwa pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu hanya untuk juga mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada Ingar pada pagi hari ini Tuhan. Boleh Ingar sampaikan juga dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan perkataan Ingar sendiri Tuhan Yesus, tapi karena Engkau yang menyampaikan sesuatu kepada jemaat GKK ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Morning Devotion ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Udah buka ya matanya. Haleluya. Pada pagi hari ini aku mau diberikan kesempatan sama Pak Riki untuk memberikan sharing pendek mengenai, sebenarnya gak ada tema yang dikasih sama Pak Riki, cuma saya mau mengambil kesempatan untuk berbicara mengenai pengorbanan Tuhan Yesus, karena setiap tahun sampai tahun ini kami masih dikasih kesempatan untuk memperingati setiap Good Friday, setiap Jumat Agung, dan tahun ini begitu besar anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita boleh mengikuti retret pada saat Paskah. Setiap tahun kita merayakan dan tahun ini kita diberikan kesempatan untuk ada Good Friday Deals kemarin ya, Pak Riki. Karena biasanya juga GKK nggak ada mungkin ya, jadi sungguh anugerah yang luar biasa kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang mau saya bilang di sini adalah jangan sampai setiap tahun kita merayakan atau memperingati pengorbanan Tuhan Yesus lewat begitu saja sebagai ritual atau bahkan liburan Paskah. Tetapi kita juga mengenang suatu pengorbanan yang sejati, yang kita percaya boleh memberkati kita. Saya mau sharing 3 hal penting yang saya dapat tahun ini, karena saya juga berusaha memaknai pengorbanan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang saya rasakan secara pribadi dan saya ingin bagikan kepada saudara sekalian. Pertama melalui pengorbanan Tuhan Yesus, saya melihat betapa murah hatinya Allah kepada kita. Apabila kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16,
kalau nggak bisa juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya mau tekankan di sini saudara-saudara, kalau ayat ini akhirnya saya bisa relate gitu. Karena sekarang saya sudah punya anak. Nanti juga jalan kedua. Amin. Yang mau saya bilang adalah kasih Allah tuh benar-benar besar banget sampai Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terkadang saya asal dinakalin aja saya nggak terima gitu. Bagaimana Allah sendiri mau ngasih anaknya untuk kita, untuk dikorbankan mati di kayu salib. Itu yang saya masih belum, kasihnya masih belum bisa masuk di akal saya. Sebegitu murah hatinya Allah. Saya percaya itu karena Dia murah hati, karena berada di atas sana itu comfort, kenyamanan. Dan Allah juga nggak perlu kok sebenarnya mengaruniakan anaknya itu kepada kita. Tetapi He does it anyway. Dia tetap melakukan itu. Itu karena semua saya melihat, oh murah hati banget ya gitu. Allah kita yang luar biasa ini. Dan saya sempat lihat apa sih sebenarnya jadi murah hati. Di bahasa Indonesia juga dibilang kalau murah hati itu sifat seseorang yang senang memberikan atau berbagi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, untuk membawa kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi saya lihat, wow, berbagi dan juga memberi sifat yang ternyata ada pada manusia. Cuma mungkin belum begitu besar kasihnya untuk kita susah memberi. Jadi yang mau saya bilang, yang mau saya kasih tahu kepada kita semua adalah, pada saat kalian susah memberi atau susah untuk bermurah hati, yuk kita lihat salib Yesus sekali lagi, bahwa Dia sudah memberikan anak yang tunggal. Kita boleh pakai kalung Kristus, kita boleh ada salib di rumah, tapi jangan biarin itu jadi suatu hiasan aja, tetapi menjadi pengingat buat kita setiap kali kita susah untuk murah hati. Sekali lagi, murah hati bukan hanya sekedar uang atau materi, tetapi murah hati juga tenaga. Saya berbicara untuk saya sendiri. Tenaga, waktu. Ada orang yang mau curhat, ada orang yang mau telepon, ada orang yang sedih. Kalau kita bisa bermurah hati, juga ada tertulis apa yang kau lakukan untuk semua orang yang hina, semua orang yang bersedih, kau juga melakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi saya percaya apa yang kalian lakukan untuk siapapun, atas dasar kemurah hatian itu, engkau juga melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dari Yohanes 3 ayat 16 ini dia bilang, Dia kasih mengaruniakan anaknya supaya kita tidak binasa. Jadi tujuannya pun bukan buat Allah kasih, tapi buat kita juga, supaya kita beroleh hidup yang kekal. We don't deserve it, tapi Tuhan kasih juga anyway. Dan imbalannya juga kembali lagi Dia kasih bukan buat Dia, tapi buat kebaikan kita juga. How grateful we are sama kemurah hatian Tuhan melalui pengorbanannya. Dan kedua saya mau sampaikan kepada kita semua adalah, pada saat juga saya membaca mengenai pengorbanan Tuhan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di sini bahwa kita masih
berdosa pada saat Kristus telah mati untuk kita. Apabila kita buka Roma ayat 5, Roma 5 ayat 8, sorry. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Satu kali lagi, ini benar-benar sesuatu yang benar-benar menggugah hati saya. Tuhan tahu kita masih berdosa, tetapi Dia juga tetap mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi itu benar-benar membukakan mata saya bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah dipilih, kita tetap bisa bersukacita dan punya harapan yang kuat. Karena harapan itu tidak mengecewakan. Maksud saya adalah waktu kalian masih berdosa, sekarang pun kita masih berdosa ya. Tetapi kita percaya pengampunan Tuhan Yesus mati untuk satu kali dan sudah menebus dosa kita. Sekarang kita bagaimana memaintain keselamatan kita dan berusaha hidup kudus. Tetapi yang saya mau bilang di sini adalah pada saat Tuhan Yesus mati itu Good Friday, Dia bahkan melihat di depan mata mereka, di depan Dia sendiri manusia itu masih berdosa, dan Dia bilang, yes, ampunilah karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin. Tapi Dia juga lakuin anyway gitu. Dia juga mengorbankan dirinya untuk kita, walaupun kita pada saat itu juga masih berdosa. Saya pernah baca satu, bukan perikop tapi baca suatu analogi. Sebelum Tuhan Yesus disalib di Taman Getsemani itu, Dia menangis. Salah satunya karena Dia takut ya. Dia menangis. Tapi saya juga pikir, Tuhan Yesus ini kan Alfa dan Omega. Dia awal dan akhirnya. Mungkin pada saat Dia berdoa itu, Dia lihat, even sampai 2000 tahun setelahnya, Dia lihat manusia masih berdosa juga. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin Dia nangis juga. Tapi karena ketaatan Dia, dan sekali lagi He does it anyway pada saat kita juga masih berdosa. Yang mau saya tekankan di sini adalah saudara-saudara, keep moving forward. Jadi tetap jalan biarpun baru melakukan dosa atau berdosa gitu. Jadi jangan merasa, oh saya jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tuh tetap jalan walaupun Dia juga tahu kita masih berdosa. Jadi gak ada alasan untuk kita juga berhenti di tempat. Itu maksud saya. Jadi kita sudah ditebus satu kali untuk selamanya. Tapi bagaimana sekali lagi salib mengingatkan kita saudara-saudara untuk keep moving forward, biarpun udah melakukan kesalahan kecil atau berdoa minta sama Tuhan untuk bertobat, tetapi jalan lagi terus untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Menurut saya itu suatu penerangan yang ini kabar gembira ya, walaupun salib tersebut kabar buruk buat kita, tetapi itu sebenarnya kabar gembira buat kita juga. Kalau jangan jatuh terpuruk, jangan berada di dosa yang lama. Kalian itu sudah ditebus satu kali untuk selamanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan itu bukan cuma sekadar perayaan Paskah, tetapi itu
Asal hari kemarin belajar kalau tangan dan kakinya Tuhan Yesus itu di-hammered, dipaku ya. Jadi dan dipermalukan di depan banyak orang, dia ditelanjangin. Menurut saya juga masih belum masuk di akal kenapa sih dia mau melakukannya untuk kita gitu loh. Walaupun tahu kita juga masih berdosa pada saat itu. Jadi bukan mau membuat sedih, tapi kita benar-benar ayo ini kita semangat yuk untuk maju terus. 1 kali 2 kali tersandung, keep going, karena kita tetap punya salib Kristus yang mengingatkan kita. Hal terakhir yang saya mau bilang ke saudara-saudara adalah Tuhan Yesus itu disalib menjadi sebagai suatu korban persembahan. Kalau kita melihat di zaman Taurat sebelum Tuhan Yesus, kita percaya bahwa mereka itu melakukan banyak korban persembahan untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk juga pengampunan dosa kan. Mereka membayar, mereka bawa, dan begitu besar jaraknya, hanya boleh imam yang kudus bahkan yang boleh datang untuk ke tabit Tuhan, bait Tuhan Yesus, bait Tuhan Allah. Jadi sedangkan Tuhan Yesus, dia itu menjadi korban persembahan untuk semakin dekat dengan kita. Jadi yang mau saya bilang, dulu itu jaraknya jauh banget untuk bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk semakin dekat kepada kita. Karena dia merasa oke, harus ada yang dikorbankan supaya saya dekat dengan umat saya dekat dengan kalian. Jadi yang mau saya bilang, berkorban itu sama sekali nggak nyaman ya saudara-saudara. Kalau nyaman itu dilayani. Kalau berkorban itu rela memberikan sesuatu yang berharga buat kita kepada sesuatu yang lebih penting. Kalau saya kasih baju, donasi baju, itu bukan berkorban saudara-saudara, saya punya banyak baju. Itu namanya beres-beres rumah. Cuma berkorban itu adalah memberikan sesuatu yang berharga. Kalau kalian cuma punya 5 menit, kasih itu yang 5 menit. Dan kalau kalian cuma punya, hari ini cuma punya 1 euro, dan lihat ada orang yang butuh 1 euro itu berkorban. Karena ada sakit yang kita rasakan, yang berharga buat kita kasih, karena kita pikir mereka lebih berharga dari kita. Jadi lihat prioritasnya paling atas. Itu yang saya lihat, wow, berarti Tuhan Yesus lihat kita lebih berharga loh dari dirinya dia. Karena dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Bahkan tujuannya pun untuk mendekatkan diri sama kita. Maka dia mengorbankan dirinya untuk disalibkan dan menebus dosa kita. Jadi yang mau saya bilang, ini kayak kebalik ya, malah Tuhan Yesus yang ngejar-ngejar kita. Aku pengen banget loh deket sama kamu. That's why I sacrifice myself. To love is to sacrifice. Jadi sebentar, saya lupa. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu,
Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi nyawanya itu dia serahkan sekali lagi untuk dekat sama kita. Jadi itu yang saya benar-benar oh, kenapa harus se-effortful itu untuk saya pribadi, untuk kalian secara pribadi ya. Lupain suami, anak-anak, dia berkorban benar-benar untuk pribadi kita masing-masing. Dan itu yang saya lihat menjadi kasih yang paling luar biasa. Menurut Yohanes 15 ayat 13, kasih yang paling luar biasa terlihat ketika seseorang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Jadi mengorbankan diri menurut saya itu agak keterlaluan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau mengorbankan dirinya untuk saya juga nggak yakin mungkin Ray mau mengorbankan dirinya untuk saya apa enggak. Cuma yang pasti Yesus iya gitu loh buat saya. Jadi that's enough for me juga. Jadi yang mau saya bilang, apa sih yang kita cari ikut Tuhan jadinya? Sebelum saya hamil sebenarnya pekerjaan saya juga suka bisnis trip. Ya 2-3 kali atau 4 kali dalam setahun. Ada perasaan bersalah karena saya harus ninggalin Asal sendiri, Asal sama Ray di rumah. Karena ada perasaan bersalah gitu, Asal selalu bilang, mana mami. Jadi saya biasanya kalau di airport suka beliin sesuatu gitu, mainan buat saya. Mami, miss ya. Jadi dia bilang, langsung saya senang, oh dia pasti senang banget nih kalau saya beli ini gitu kan. Terus saya datang, saya sampai rumah, saya bilang, Dek, ini buat Asa mainan. Dia peluk saya sekali, habis itu dia fokus sama mainannya. And I was like, oh, oke. Mungkin dia gak benar-benar kangen sama saya. Cuma itu yang mau saya kasih lihat ke saudara-saudara. Apa yang kita cari dari Tuhan? Gift-nya, berkatnya, anugerahnya, perlindungannya kah, mujizatnya kah supaya sehat, kedahsyatannya atau kebesarannya. Apa yang kita cari dari punya hubungan sama Tuhan? Rasanya begitu transaksional ya. Kita mau datang tapi Tuhan minta berkatnya, minta anugerahnya, minta mujizatnya. Cuman saya mau ajak satu terakhir di sini. Yuk kita ubah persepsi kita. Kita mau punya hubungan sama Tuhan bukan mau minta berkatnya, mau minta sehatnya dari Tuhan, tapi Tuhan itu hanya mau dekat dengan kita. Jadi let's make sure kita juga nempel sama dia gitu, untuk dekat sama dia aja, bukan mau minta apa-apa, cuma mau minta dekat sama Tuhan. Masalah masih tetap ada saudara, pergumulan pasti tetap ada, cuma pada saat kita sama Tuhan, saya percaya kita pasti bisa lebih tenang, karena Tuhan ada di sebelah kita. Kita cari hadiratnya Tuhan masing-masing. Kita cari, bukan cari apa yang Tuhan mau kasih buat kita, tapi coba cari tahu Tuhan mau apa buat kita. Karena Tuhan yang udah duluan lakukan sesuatu buat kita, jadi kita bilang, Tuhan, bukan saya mau melibatkan Tuhan, kita selalu bilang, Tuhan saya libatkan Engkau dalam setiap rencana kami, tetapi bilang sama Tuhan, libatkan aku dalam setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Kita bukan bilang, Tuhan ini aku pakai dia, tapi ini aku pakai aku. Apa yang harus aku lakuin supaya bisa melayani, supaya bisa berkorban.
Jadi aku rasa ini juga untuk ngerat-rat kita, biarin kita 3 hari ini fokus cari hadirat Tuhan. Jangan cari berkatnya, jangan cari anugerahnya, jangan cari kedahsyatannya. Cari His presence, cari His love, berada bersama-sama dia di rumah Tuhan itu saya pikir menjadi suatu yang membuat kita benar-benar tenang banget. Dan biar karena itu menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Biar karena setiap kali kita melihat salib, mulai dari sekarang, menjadi pengingat bagi kita, bukan hanya sekedar kalung ataupun dekorasi di rumah, tapi menjadi pengingat bagaimana kita punya contoh yang luar biasa dalam hal murah hati, dalam hal pengorbanan. Kita mau berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Bapa. Untuk semua perkorbanan, terima kasih Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada kami. Bukan untuk imbalan Engkau sendiri Tuhan, tetapi karena Engkau yang mau dekat kepada kami Tuhan. Engkau sungguh-sungguh luar biasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah mati walaupun kami masih berdosa Tuhan. Biarkanlah Bapa, pengorbananmu ini Tuhan boleh kami ingat Tuhan Yesus, dan boleh kami maknai dengan action juga ya Tuhan. Kami percaya to love is to also sacrifice Tuhan Yesus. Biar karena dalam setiap kasih ada juga pengorbanan yang kami boleh berikan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa bahwa pada saat ini banyak juga yang dari kami melakukan pengorbanan juga untuk berada di sini Tuhan. Kami percaya ini bukan hanya retret yang biasa ya Bapa, tetapi setelah ini akan ada action, akan ada productivity, di mana kami boleh menjadi manusia yang baru Tuhan Yesus. Biar karena kami mau meninggalkan hiruk pikuk dunia ini Tuhan, fokus hanya mencari Engkau Tuhan Yesus, dan belajar banyak ya Bapa. Ingin berdoa pada pagi hari ini Tuhan bahwa setiap hari kami dikuatkan. Masalah mungkin akan selalu muncul, pergumulan akan selalu ada, bahkan penyakit akan ada Tuhan. Tetapi bagaimana iman kami boleh tetap bertahan, karena kami mempunyai relationship juga, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, semoga Engkau juga melihat pengorbanan saudara-saudaraku di sini Tuhan. Pengorbanan mereka juga berdasarkan atas cinta kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, cinta kasih kepada Engkau. Mereka di sini bukan mau cari berkat, mau cari materi, tapi mereka mau cari Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk juga Pak Gembala dan juga Pak Oto yang juga sudah mengorbankan apa yang mereka punya juga Tuhan, untuk membagikan kepada kami Tuhan. Semua peralatan, semua tools untuk bagaimana kami boleh berkembang, bertumbuh secara iman Tuhan Yesus. Kami gak mau di sini-sini aja Tuhan. Biar karena Bapa kami mau melakukan yang terbaik juga di retret ini Tuhan Yesus. Dan kami sebagai jemaat GKK boleh semakin satu, boleh semakin support Tuhan, boleh semakin murah hati seperti Engkau sendiri murah hati Tuhan Yesus. Dan biar karena ya Bapa kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus untuk owner dari Skemda Ashbourne ini Tuhan Yesus. Pengorbanan yang luar biasa yang juga telah Kau berikan kepada mereka Tuhan, berkati tempat ini. Kami juga memberikan blessings Tuhan untuk mereka, supaya tempat ini boleh berkembang, bukan hanya sebagai penginapan biasa, tapi bagaimana penginapan yang boleh menjadi terang di antara komunitas di Skemda ini Tuhan Yesus.
Kayak berdoa ya Bapa, apapun yang mereka lakukan, mereka juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biarkanlah mereka boleh menjadi terang itu sendiri ya Bapa, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas kehadiran saudara-saudaraku di sini ya Bapa. Ingin berdoa Tuhan, setiap dari mereka ya Bapa boleh datang kepadamu dengan pergumulan dan juga permasalahan mereka, tetapi mereka tahu mereka punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saudara-saudaraku juga saya mau mengundang saudara-saudara juga untuk mulai berdoa. Kami mengundang Engkau untuk berdoa untuk setiap pengorbananmu ataupun setiap pengorbanan keluargamu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Bapa memberkati dan juga melindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Jagai mereka Tuhan, tutup bungus mereka dalam darah-Mu Tuhan Yesus, dan biarkanlah kami boleh menjadi berkat pada saat kami pulang ya Bapa untuk mereka, dan biarkanlah kami mau ngasih tahu Tuhan bahwa apa itu cinta kasih, apa itu murah hati. Saya mau mengundang Bapak Ibu kalau ada yang mau berdoa pada pagi hari ini. Nyatakan apa yang kau mau nyatakan kepada Tuhan Yesus. Rasa terima kasih-Mu, rasa syukur-Mu, rasa gratitude-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau lakukan bagi kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Gereja Kasih Kristus yang hadir dalam retret ini Tuhan. Kami mengharapkan sesuatu dari Engkau. Seperti apa yang tadi Enggar katakan Tuhan, bukan mencari berkat-berkat, bukan mencari hal-hal yang sebenarnya kami sudah dapatkan dari Engkau. Tapi kami mencari sesuatu Tuhan yang khusus Engkau lakukan bagi kami. Bukan untuk hari ini, bukan untuk retret, tetapi untuk hari-hari depannya Tuhan. Kami ingin banyak mau melakukan sesuatu untuk Engkau. Khususnya jemaat Gereja Kasih Kristus Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Juga kami mau satukan hati kami untuk berdoa untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir. Biar Kau juga berkati mereka. Bahkan Tuhan Kau pakai kami yang hadir saat ini untuk memberkati mereka. Apa yang kami dapat di retret ini, kami juga bisa memberi dampak kepada mereka. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk apa yang akan Kau lakukan untuk kami, supaya jemaat kami yang belum sempat hadir, mereka juga merasakan apa yang sudah kami rasakan pada acara retret ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk saudari kekasih kami Ibu Jenny Wonok Tuhan, yang baru saja kehilangan akan suami. Itu sebabnya dia tidak sempat hadir dalam acara retret ini. Tuhan, Kau beri dia kekuatan juga Tuhan. Kau beri ketabahan, penghiburan dari Roh Kudus, supaya dia tetap teguh imannya dan tetap berjalan terus, move on dengan apa yang Engkau berikan kepada dia, kekuatan, penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya, dimanapun keluarga Jenny berada Tuhan. Kau juga berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit juga Tuhan. Kalau kami dengar akan beruheng Tuhan, biarlah Kau juga jamah akan fisiknya Tuhan, biarlah Kau juga pulihkan, bukan yang sembuhkan, Kau pulihkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat gereja kasih Kristus, yang juga sudah berkorban apa yang sudah mereka lakukan untuk Engkau, bukan untuk gereja kasih Kristus saja, tapi untuk Engkau. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan berkati keluarga mereka masing-masing yang berada di negeri Belanda maupun berada di Indonesia atau berada dimanapun mereka berada Tuhan. Melalui mereka Tuhan, melalui jemaat gereja kasih Kristus, Tuhan Yesus, keluarga mereka pun mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Karena kami percaya jemaat gereja kasih Kristus mendoakan keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Haleluya. Vader, dank u wel, Heer, dat u zo met ons bent, Heer, op deze tijd tijdens de retreat, Vader. Dank u wel, Heer, voor de mooie woorden die we gehoord hebben van Ingar, Vader. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat ondanks dat u aan het kruis bent gegaan voor ons, Heer, Heer, dat uw aanwezigheid met ons is, Vader, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Maar Heer, laat het ook zijn, Heer, dat als wij uw aanwezigheid hebben, Heer, dat wij het geloof hebben, Heer, zodat als wij het geloof hebben, Heer, dan kunt u voor ons werken, Vader, Heer. Uw aanwezigheid alleen is niks als wij niet geloven, Vader, Heer. Dank u wel daarvoor, Vader, Heer. Dank u wel, Heer, dat wij mogen weten, Heer, dat u uw Heilige Geest heeft gegeven, Heer, ook voor ieder van ons, Heer. Dank u wel daarvoor, Vader, Heer. Dank u wel, Heer, voor deze gelegenheid, Heer, deze retreat, Heer. Heer, en zoals wij gisteren ook gehoord hebben, Heer, en het verzoek wat Parikje heeft gegeven, Heer, dat we aan u mogen vragen, Heer, dat u tot ons spreekt, Heer, dat u ons iets geeft, Heer, wat wij mee kunnen nemen vanuit deze retreat, Vader, Heer. Dank u wel ook, Heer, dat wij mogen geloven dat u tot ons zult spreken, Heer. Maar Heer, als u tot ons spreekt, Heer, dan hebben wij de verantwoordelijkheid, Heer, om dat wat u tot ons spreekt, Heer, ook werkelijk uit te voeren, Vader, Heer. Heer, geef ons dan ook die kracht, Heer. Geef ons die verantwoordelijkheid, Heer, zodat het niet zomaar lege woorden blijven, Heer, maar dat we werkelijk daders mogen worden, Heer, van wat u tot ons doet, wat u tot ons spreekt, Vader, Heer. Welk woord we ook van u mogen ontkrijgen, Heer. Wat u voor ons wenst, Vader, Heer. Uw wil zal geschieden in ons leven, Vader, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, we hebben een hoge verwachting, Heer, binnen deze retreat, Heer. En ik ben dankbaar, Heer, voor al mijn broeders en zusters, Heer, die hier bij ons zijn, Heer. Bijzonder ook Pa Otto en Pa Ricky, Heer, die deze retreat zullen leiden, Heer. Dank u wel daarvoor, Vader, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ze gebruikt, Heer, tot eer en glorie van uw naam, Heer. Heer, zodat wij, als wij van deze retreat weggaan, Heer, dat we werkelijk vrucht mogen dragen, Heer. Dat we mogen groeien en bloeien, Heer. Heer, en zoals het thema is, Heer, dat we productief leven zullen krijgen, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Wij geloven, Heer, dat u grote dingen zult doen, Heer. Dat u ook deze dag vandaag zult zegenen, Heer. Ons samen zijn, Heer. Onze fellowship, Heer. Het gezamenlijk eten, Heer. Heer, dank u wel daarvoor, Heer, dat we alles in uw handen mogen leggen, Heer. Dank u wel, Vader. In uw naam heb ik gebeden en dank gezegd. Amen. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk negara kami Belanda dan juga negara kami Indonesia, Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, Tuhan, pada saat keadaan dunia yang sekarang ini mungkin tergoncang, Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, iman kami tidak akan tergoncang, Tuhan Yesus. Tetap stand firm di atas firman Tuhan, ya Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan, pada pagi hari ini untuk negara Belanda, Tuhan. Berkati negara Belanda dan seluruh jajaran pemerintahannya, Tuhan Yesus. Biarkanlah, Tuhan, di mana tempat kota-kota kami tinggal, Tuhan, kami boleh menjadi berkat di sana. Kami boleh menjadi terang di sana, ya Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa untuk kota-kota di mana tempat kami tinggal, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap mayor, setiap bupati, ataupun semua jajaran pemerintah yang memegang kendali atas setiap keputusan. Tapi kami percaya Engkau yang memegang kendali, Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka juga, Tuhan Yesus.
Berkati kota dan negeri Belanda saat ini Tuhan. Dan kami juga selalu berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini juga kami percaya Tuhan begitu banyak guncangan Tuhan Yesus. Kami berdoa anak-anak-Mu di sana Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa Tuhan dalam setiap rancangan, polisi, rencana-rencana ke depannya Tuhan. We speak blessing juga Tuhan Yesus untuk Indonesia dan Belanda. Biarkanlah mereka boleh sejahtera, boleh makmur Tuhan Yesus, dan boleh hidup dalam damai Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan negara Belanda dan juga negara Indonesia Tuhan tetap Kau berkati, lindungi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap dari Bapak Presiden ataupun Perdana Menteri yang memegang kendali Tuhan, Kau berkati Tuhan. Bahkan mereka juga boleh datang dan meminta hikmat, mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup Tuhan. Kami berdoa serahkan negara Belanda dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas morning devotion pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami hari ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan Yesus yang pimpin sepanjang hari ini Tuhan. Hari di mana kami juga boleh siap menerima firman Tuhan. Saudara-saudaraku, buka hati, buka telinga, buka pikiran saudara untuk menerima. Biarkanlah hati kami, hati kita gak dikeraskan, hati kita boleh dituluskan, dilembutkan untuk menerima firman yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan keluar dari tempat ini bukan menjadi orang yang sama lagi Tuhan. Terpancar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami boleh membagikannya bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Oh thank you Jesus. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menikmati berkat-Mu melalui sarapan pagi yang juga boleh akan kami nikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kebersamaan ini Tuhan bukan hanya sekadar suatu kesalahan, tapi juga suatu fellowship yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang manis, berkati makanan minuman yang akan kami santap, dan juga kami berdoa untuk semua orang yang menyediakan, semua orang yang menyiapkan Tuhan. Mereka juga tetap boleh diberikan berkat daripada-Mu, dan kami juga tetap berdoa untuk setiap orang-orang yang belum mendapatkan berkat yang sama seperti kami Tuhan. Kami teringat mereka Tuhan. Biarkanlah Kau juga tetap memberkati mereka dan berkati kami, supaya kami juga Tuhan boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menolong mereka dan juga membantu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin. Ya, kita berikan selamat. Dan juga untuk Olivia, haleluya, yang telah memberi puji-pujian. Terima kasih Ibu Indah. Luar biasa. Haleluya. Saudara diberkati bukan? Amin. Bilang kiri kanan dong, waduh saya diberkati, ini morning devotion. Diberkati sekali. Berarti kalau kita diberkati, waduh nanti sesi selanjutnya makin lebih diberkati lagi. Haleluya. Jadi Tuhan, kita akan sarapan ya.
jadi nanti sarapan ini saya udah kasih tahu sebelah sana, bukan di sini. Ini untuk jadi besok morning devotion itu puji-pujian akan dipimpin oleh Ibu Helmi Haleluya. dan kesaksian Ibu Ellen. Haleluya. Jadi renungan pagi juga bisa juga diisi dengan kesaksian. Lalu nanti Joyce yang pimpin doa ya. Haleluya tuh, glory. Nah, tadi sudah didoakan sarapan pagi kita, jadi kita bisa unbalance. Silakan. Pak Johan terima kasih ya, dia terus mendampingi sebagai tim musik. Wah, mengiringi lah. Haleluya. Luar biasa. Apa? Siangnya Siapa? makan siangnya. Oh, mau makan siang. Iya, nanti dikasih tahu Oh, di dikasih sana. di sana. Karena Oke. menurut yang saya dengar kemarin ya, dikasih box. Iya. Nanti tinggal box itu juga ada roti, nanti roti tinggal sementara ini. Jadi kita sarapan dulu, nanti kita lihat ada box itu bisa kita rotinya itu kita semirin sendiri lah, pakai keju, pendekas, saya juga nggak tahu di situ ada apa gitu. Nanti setelah itu waktu lunchnya itu ya bisa di kamar, dibawa, pokoknya mau di luar santai-santai gitu, itu karena box gitu ya, jadi bisa begitu ya. Oh tas ya, oh tas. Minuman satu sama buah satu. Oh iya, terima kasih, dikasih minuman satu. Dua. Oh, Siang aja. apanya? Roti. Oh, roti ambil, jadi bukan rotinya nggak ada di situ ya, jadi ambil sendiri waktu sarapan itu. Jadi mau 2 atau 3 katanya juga bilang nggak apa-apa ya pokoknya. Cuman saya bilang, aduh kita ini perut Indonesia, kalau dikasih roti kan ya haleluya, nah, terus satu aja kalau gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Ada pop mie, kemarin saya dengar ada yang bilang ada pop mie ya katanya, gitu ya, haleluya. Yang nggak biasa roti gitu ya. Oke, silakan sebelah sana gitu ya, dan bisa langsung makan karena